Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya membuat login ya. Nah, untuk membuat login sendiri itu saya pribadi ya, bagi menjadi dua tipe ya. Yang pertama, tidak menggunakan database. Yang kedua itu menggunakan database. Nah, yang akan saya share ke teman-teman sekarang ini yaitu yang nomor satu ini, yang tidak memakai database dulu ya, supaya teman-teman tahu konsep login itu kedepannya seperti apa. Oke, langsung saja. Yang pertama kali harus dilakukan adalah pastikan SAM-nya nyala, Apache dan MySQL-nya nyala ya. Dan yang berikutnya kita buat satu folder baru di htdocs dengan nama login. Nah, kita langsung aja kita buat di login, kita buat file baru namanya index.php ya. Nah, kita menggunakan HTML biasa teman-teman ya. Nah, detailnya kita kasih belajar login. Nah, seperti biasa untuk login itu kita butuh form ya. Nah ini form. Nah, form ini ya. Yang pertama kita butuhkan adalah misalkan username ya. Username. Input type. Kita buat sesederhana mungkin ya, supaya teman-teman bisa mengikuti ya, supaya teman-teman tahu konsepnya. Input type text. Kita kasih name-nya misalkan username juga. Nah, yang kedua itu pasti kita butuh password ya. Sama tidak pakai input type-nya password, name-nya password juga. Oke, kita buat satu lagi, ini namanya submit ya. Input ini input type submit. Kita kasih value ya, login. Oke. Nah, di form ini kita butuh dua properti ya. Yang pertama itu adalah method. Kita menggunakan post metodenya. Yang kedua itu adalah action. Kita mau dibawa kemana aksinya itu. Nanti kita buat proses login.php ini. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu tampilannya. Kita cek di browsernya. Kita ke localhost login ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Detailnya belajar login. Nah, nanti di sini kita isikan username, di sini kita isikan password ya. Ini kalau kita klik ini kita langsung masuk ke halaman pertama dashboard. Oke. Kita balik ke index.
Nah, oke, sekarang kita buat ya file baru, namanya itu dashboard ya, dashboard.php. Nah, di sini itu pada saat kita masuk, kita langsung disuguhkan halaman dashboard ini. Dashboard. Nah, tadi body kita kasih H1 aja. Halo, selamat datang. Nah, kita kasih dia ke tengah ya, center. Nah, center. Oke, langsung aja kita coba lihat dashboard.php. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, halaman dashboardnya. Kita kembali ke sini. Oke, selanjutnya itu kita buat file baru namanya proses login.php. Nah, di sini kita mulai ngoding menggunakan PHP seperti biasa. Kita pakai PHP. Nah, ini untuk proses loginnya itu ya. Untuk kondisi juga di sini. Oke, yang pertama itu kita kasih dia variabel, misalkan variabel username. Nah, karena kita tadi menggunakan metodenya post, kita gunakan juga variabel global post di sini. Nah, namanya username. Sesuaikan dengan name yang ada di index ya. Nah, yang kedua itu ada password. Sesuaikan password. Oke, nah di sini kita kasih if ya. Oh iya, kita kasih if di sini. Jika variabel username ini tidak sama dengan admin misalkan ya, dan variabel password tidak sama dengan admin misalkan, admin. Nah, maka kita kasih alert ya. Grip alert di sini. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Nah, ini baris dua ini itu kita mendapatkan value yang user masukkan di index.php ini. Nah, jadi variabel username itu dan password itu menampung semua value yang ada di sini. Nah, di username ini dan password ini teman-teman. Nah, ini kita kasih ini kondisi ya. Kondisi jika value username dan password bukan admin.
Nah, jadi ketika si value yang diinputkan oleh user ini di index.php bukan admin, maka dia akan memunculkan pesan ini teman-teman ya, dan dikembalikan ke halaman login tentunya. Location, kita arahkan dia ke index, kita balikin dia untuk login ulang karena yang diinputkan sama dia itu salah ya. Oke, kita lanjut aja. Misalkan username-nya adalah Zario ya. Passwordnya misalkan admin. Kita login. Ups. Nah, maaf Anda tidak bisa masuk. Kenapa gini? Ups, salah. Ternyata kita harus pakai atau ya, bukan dan ya. Jadi kalau misalkan salah satu password misalkan diisi oleh admin, tapi username itu misalkan Azario, dia tidak akan mengeksekusi script ini teman-teman. Nah, jadi kita harus pakai atau. Cara simpelnya untuk pakai dan ini kita ganti dia dengan sama dengan ini. Nah ini selamat, berarti selamat Anda bisa login. Oke. Nah tentu saja kalau misalkan sukses, kita bawa dia bukan ke index tetapi ke dashboard. Oke, oh iya, saya salah, harus menggunakan ini. Jika tidak, kita bawa dia kembali ke halaman login. Saya menggunakan alert lagi. Alert kali ini bertuliskan maaf, username atau password salah. Kita langsung direct ke halaman index ya, index.php. Nah seperti ini scriptnya. Jadi kondisi yang pertama itu ini jika username-nya sama dengan admin dan passwordnya sama dengan admin, maka kita arahkan dia ke dashboard. Itu tandanya dia sukses login ya. Nah kalau yang dia inputkan itu bukan admin, username-nya dan juga passwordnya bukan admin, maka kita munculkan pesan ini dan kita bawa dia kembali ke index untuk login ulang. Indeksnya kecil. Kita kembali. Nah misalkan kita username-nya Azario, passwordnya misalkan admin, kita login. Nah dia langsung berkata seperti ini, maaf username dan password salah. Jika diklik OK, kita balik lagi ke halaman login ini. Coba kita isikan admin. Kita login. Selamat, Anda bisa login. Nah, kita bisa mengakses dashboard. Dan sekarang kita menggunakan session ya. Jadi kita misalkan enggak login ya. Coba sih kita masuk ke halaman dashboard. Ya, otomatis dia bisa masuk ya.
tanpa login lagi. Kita nggak mau seperti ini terjadi kan. Jadi mau nggak mau si user itu harus login dulu. Nah, kalau misalkan nggak bisa login, dia tentu nggak bisa masuk ke halaman dashboard ini. Begitu juga sebaliknya, jika kita udah login, kita nggak mau ngelihat halaman login ini lagi kan. Kita nggak mau login kedua kalinya. Jadi kita langsung ke halaman ini kalau itu kondisinya sudah login. Nah, kita menggunakan session itu namanya. Oke, kita menggunakan session di sini. Nah, oke, saya login ya. Kita seperti biasa teman-teman, kalau misalkan kita mau menggunakan session, kita harus session start dulu. Session start. Session start. Nah, start ya. Ini kita kasih komen untuk memulai session. Oke. Nah, kita ambil cuma si nama ininya doang, username-nya saja ya. Nih. Berarti seperti ini teman-teman, session. Nah, ini nama sessionnya bebas ya. Misalkan saya pengen username juga. Nah, diisi oleh variabel username. Variabel username ini kita dapat dari sini. Nah, jadi session username itu value-nya diisi oleh value yang ada di username ini. Itu teman-teman. Untuk mengeceknya kita coba echo ya di dashboard. Halo, selamat datang. Kita kasih PHP di sini. Kita echo. Nah, kita echo session username di sini. Nah, tentu saja kita harus session start dulu. Nah, di sini. Session start. Oke. Kita coba ya. Kita refresh. Username-nya admin misalkan. Maksudnya admin juga. Nah, halo, selamat datang admin. Nah, gitu teman-teman. Oke, sekarang kita nggak mau dia itu kalau kita belum login, kita langsung masuk ke dashboard. Nah, kita harusnya nggak bisa ya seperti ini. Oke. Sebelum itu kita tambahkan dulu logout di dashboard. Kita kasih dia BR di sini. Logout. Nah, kita arahkan dia ke proses logout PHP. Nah, nih. Kita apakah udah ada? Ini dia. Jadi ketika kita klik ini, otomatis ini juga akan hilang sessionnya. Jadi gunanya logout itu pakai PHP di sini. Kita session start dulu. Start. Biasa. Ini untuk memulai session.
seperti biasa ya. Oke, yang kedua itu kita langsung saja pakai session destroy di sini. Session destroy itu artinya kita menghancurkan semua session, jadi semuanya ya, bukan salah satu. Semua session kita hancurkan. Untuk menghancurkan atau menghilangkan session. Setelah destroy, kita kembalikan dia ke index.php. Masih agak. Anda berhasil logout. Window.location. Kita coba menggunakan kondisi di dashboard ini. Nah, kita kasih alert dia. Maaf, Anda harus masuk dulu. Kita kembalikan ke index.php. Nah, gini teman-teman. Nah, jadi ketika kita masuk tanpa login, kita nggak login ya. Kita coba masuk ke dashboard. Nah, dia langsung berkata, maaf, Anda harus masuk dulu. Kata oke. Nah, gitu teman-teman. Ketika kita masuk, Anda berhasil login. Nah, selamat datang admin. Nah, kita logout. Kita kembali ke index.php. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita masuk, nah, ketika kita balik lagi ke index, nah, kita nggak mau kan harus ngisi form lagi. Harusnya kita otomatis ke halaman dashboard ini. Oke. Kita bikin seperti itu. Jadi di index ini sama kita menggunakan, oh iya, saya belum nambahin komen ya di sini. Proses login. Nah, maaf. Nah, di sini. Di dashboard. Memulai session biasa. Nah, ini kondisi ketika kita tidak mendapatkan session username. Ini kodenya ya. Kita balik ke index. Nah, sama di sini juga kita menggunakan PHP. Mulai session start. Sebenarnya kegunaan session itu bukan cuma di login doang ya. Nanti saya buatkan video khusus untuk membahas tentang session ya. Nah, ini kondisi jika kita mendapatkan session. Nah, kebaikan dari si dashboard ini ya. Nah, kalau ini kondisi ketika kita tidak mendapatkan. Kalau ini jika kita mendapatkan session. Sama seperti dashboard ya, tapi di sini kita nggak pakai tanda seru ya. Tanda seru itu bermakna tidak. Nah, kita hapus tidaknya menjadi ada setnya. Nah, jika
tersedia, iset itu tersedia ya, kita tambahin komen sini, iset itu tersedia ya. Jika tersedia session username, kita isikan kita langsung ke window location, ke dashboard .php. Nah gini, oke. Nah kita dari awal dulu ya, misalkan kita enggak masukin inputan ini, login, nah maaf, password atau username atau password salah. Coba kita masuk, oke, admin berhasil masuk. Halo, selamat datang admin. Nah kita kembali coba ya ke indeks, apakah masih sama. Nah dia langsung redirect ke sini ya. Enggak masuk ke indeks dulu. Coba kita logout. Nah dalam kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa masuk ke dashboard? Jawabannya tidak. Kita harus masuk dulu. Nah itu dia pembelajaran hari ini ya, tentang session, tentang login. Tentang login tapi enggak menggunakan database-nya. Ini kita tandai sudah. Next saya akan membuat tutorial tentang menggunakan database. Nah, pastinya durasinya akan lebih panjang ya. Kita harus membuat database-nya dulu, kita harus membuat tabel dan record-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe bila kalian suka channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.